Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, ada saat-saat tertentu di dalam hidup ketika segala sesuatu terasa berubah. Meskipun dari luar tampaknya sama saja. Hari masih berganti, matahari masih terbit, dan langit masih biru. Namun jauh di dalam hati ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang memanggil, dengan suara yang lembut namun terasa begitu jelas. Panggilan itu bukan berasal dari dunia yang bising. Ia datang dari tempat yang sunyi, dari kedalaman jiwa yang selama ini terlupakan. Ia tidak memaksa, tidak membentak, tetapi mengundang dengan kelembutan yang membuat hati resah dan tenang dalam waktu yang bersamaan. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai panggilan pulang. Bukan pulang ke rumah dari perjalanan panjang, bukan pula pulang ke kampung halaman yang ditinggalkan. Pulang di sini adalah kembali ke sumber asal, ke tempat di mana jiwa pernah mengenal kedamaian yang sempurna. Pulang kepada Allah. Rumi pernah berkata, burung tidak akan bahagia di dalam sangkar meski sangkar itu terbuat dari emas. Ia hanya akan tenang ketika kembali ke udara, ke kebebasan yang menjadi kodratnya. Begitulah jiwa manusia, diberi segala kenikmatan dunia, tetapi tetap merasakan kekosongan bila jauh dari sumbernya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, panggilan pulang seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kadang ia hadir melalui rasa gelisah tanpa alasan, kadang ia menyapa lewat rindu pada keheningan, kadang ia muncul dalam bentuk kehilangan, agar jalan pulang menjadi terbuka. Setiap jiwa pernah merasakannya, meski mungkin tak menyadarinya. Ada momen ketika segala pencapaian terasa hambar, ketika segala kebanggaan terasa hampa, ketika keramaian tidak lagi membawa tawa yang tulus. Saat itu, jiwa sedang memberi tanda bahwa tempat sejati bukan di sini, bukan di dalam hal-hal yang fana, tetapi di sisi Allah yang abadi. Pulang bukan berarti meninggalkan dunia dan segala isinya. Pulang adalah mengingat kembali siapa diri yang sejati dan hidup dari kesadaran itu walau kaki masih berpijak di bumi. Pulang adalah perjalanan batin yang membuat hati damai meski di tengah badai. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Namun ada tanda-tanda yang sama yang dialami siapapun yang sedang berada di perjalanan pulang. Tanda-tanda ini bukan kebetulan, melainkan undangan yang halus namun pasti. Rumi mengajarkan, ketika tanda-tanda ini muncul, jiwa sedang diberi kesempatan untuk mendekat, untuk menyentuh kembali rumah yang sesungguhnya. Dan dalam pembahasan ini, akan terlihat 7 tanda yang menjadi isyarat bahwa perjalanan pulang sudah dimulai. Tanda-tanda yang tidak hanya mengubah cara melihat dunia, tetapi juga mengubah rasa di dalam hati. Sebab pada akhirnya, tujuan dari setiap perjalanan adalah kembali. Dan bagi jiwa tidak ada perjalanan yang lebih indah selain perjalanan pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada kedamaian yang tak pernah pudar. Ada perjalanan yang tidak diukur oleh langkah kaki, tetapi oleh kedalaman hati. Perjalanan ini sering dimulai tanpa disadari, namun sekali dipanggil sulit untuk berpaling. Simak hingga akhir, agar tidak terjadi salah paham, karena di ujung perjalanan ini ada sebuah rahasia tentang pulang yang mungkin selama ini dicari tanpa disadari. Mari kita masuk ke tanda pertama, yaitu gelisah tanpa sebab. Ada saat-saat ketika segalanya tampak berjalan baik. Pekerjaan ada, makanan cukup, bahkan orang-orang di sekitar terlihat tersenyum. Namun entah mengapa, di dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan itu bukan sedih, bukan marah, tapi sebuah kegelisahan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Gelisah ini berbeda dari kegelisahan biasa. Ia tidak muncul karena masalah besar, melainkan hadir begitu saja, seperti bisikan lembut yang mengganggu kenyamanan semu. Rumi menggambarkannya seperti burung yang mulai gelisah ketika angin dari rumahnya berhembus lewat. Burung itu belum melihat rumahnya, belum tahu arah pulangnya, tapi angin itu membawa aroma yang membuatnya resah untuk terbang. Gelisah ini adalah tanda awal. Tanda bahwa jiwa mulai menyadari ada sesuatu yang hilang meski tidak tahu apa. Tanda bahwa hati mulai mencari sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas harian.
Kadang kegelisahan itu membuat tidur menjadi berat. Pikiran mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu dianggap cukup. Apakah semua ini hanya tentang bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi? Apakah hidup hanya berputar seperti roda yang tak pernah berhenti? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu terjawab, tapi ia muncul untuk menggerakkan hati agar mulai mencari. Dalam perspektif Rumi, kegelisahan seperti ini bukan masalah yang harus dihindari. Justru inilah panggilan yang lembut dari Allah, sebuah dorongan untuk bangun dari tidur panjang. Karena terlalu sering, manusia merasa nyaman di dalam keadaan yang sebenarnya membuat jiwa terpenjara. Rumi berkata, "Jangan puas dengan cerita yang sudah terjadi padamu. Bukalah kisah baru dengan kehidupanmu sendiri." Kegelisahan ini adalah awal dari kisah baru itu. Kisah yang akan membawa jiwa pulang. Namun banyak yang keliru memahami tanda ini. Ada yang mencoba menutupinya dengan kesibukan, berharap kegelisahan itu hilang. Ada yang menenggelamkannya dalam hiburan, belanja, atau perjalanan, berharap perasaan itu tidak kembali. Tapi semakin dihindari, ia justru semakin sering muncul seperti gelombang yang terus menyentuh pantai. Kegelisahan ini bukan musuh. Ia adalah tamu yang datang membawa pesan. Pesan bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang terlihat dan lebih dalam dari apa yang terasa di permukaan. Rumi mengajarkan bahwa ketika perasaan ini datang, jangan buru-buru menolaknya. Duduklah dalam diam, rasakan dari mana ia berasal. Mungkin ia datang dari rindu, mungkin ia datang dari bagian diri yang selama ini diabaikan. Bayangkan seorang pengembara yang telah lama berjalan di gurun. Di kejauhan, ia mencium aroma air. Ia belum melihatnya, tapi aroma itu membuat langkahnya berubah. Ia mulai menoleh, mencari arah baru. Kegelisahan itu seperti aroma air itu. Ia mengajak, bukan memaksa. Ia membimbing, bukan menyeret. Jika tanda ini hadir, itu berarti jiwa sedang digerakkan untuk kembali mencari sumbernya. Dan di titik inilah perjalanan pulang mulai benar-benar dimulai. Karena kegelisahan yang diterima dengan lapang akan menjadi peta yang menunjukkan arah. Dan ketika tanda ini disadari, tanda-tanda berikutnya akan muncul satu demi satu, membawa jiwa semakin dekat dengan rumah sejatinya. Tanda yang kedua, rindu pada keheningan. Ketika perjalanan pulang mulai memanggil, salah satu tanda yang paling jelas adalah munculnya kerinduan pada keheningan. Kerinduan ini bukan sekadar ingin menghindari kebisingan, tetapi sebuah tarikan halus untuk kembali pada ruang sunyi, tempat suara hati terdengar lebih jelas. Keheningan dalam pandangan Rumi adalah bahasa Allah. Dalam diam, segala hiruk-pikuk pikiran mulai mereda dan kebenaran yang tersembunyi di dalam hati perlahan terungkap. Di tengah kesunyian, kata-kata dunia memudar, dan yang tersisa hanyalah kehadiran yang mendalam, yang tidak dapat dijelaskan namun bisa dirasakan. Rindu pada keheningan membuat hati mulai memilih jarak dari percakapan yang sia-sia. Tidak lagi tertarik pada perdebatan yang menguras energi, tidak lagi mudah larut dalam gosip atau pembicaraan yang tidak membawa manfaat. Rumi mengatakan, diam adalah samudra yang tak bertepi. Kata-kata hanyalah kapal yang terbatas. Di dalam samudra diam, jiwa dapat mengapung tanpa takut tenggelam. Keheningan memberi kesempatan untuk melihat diri tanpa topeng. Ia menjadi cermin yang jujur, memantulkan segala luka, harapan, dan doa yang terpendam. Banyak yang takut menatap cermin ini karena keheningan sering membawa kita pada pertemuan dengan diri yang sebenarnya. Namun bagi jiwa yang sedang pulang, pertemuan ini adalah keindahan. Sebab di sanalah jalan kembali menjadi jelas. Kerinduan pada keheningan juga membuat seseorang mulai menghargai momen sederhana. Duduk sendirian, mengamati napas, merasakan detak jantung, mendengar desir angin. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, kini menjadi pintu masuk menuju ketenangan yang tak bisa dibeli. Ketika hati mulai mencari keheningan, itu artinya ia sedang mencari tempat di mana Allah bisa ditemui tanpa gangguan. Sebab Allah tidak ditemukan di tengah hiruk-pikuk ego, melainkan di ruang sunyi yang penuh kesadaran. Keheningan ini bukan berarti menjauh dari manusia selamanya,
tetapi belajar membawa ketenangan ke dalam setiap pertemuan, setiap percakapan, setiap langkah. Rindu pada keheningan adalah tanda bahwa jiwa mulai kembali mengingat rumahnya, sebuah rumah yang tidak dibangun dari batu atau kayu, tetapi dari kedamaian dan cahaya. Di sanalah perjalanan pulang, menemukan jalurnya yang paling murni. Tanda ketiga, merasa semua yang duniawi sementara. Saat perjalanan pulang semakin dekat, pandangan terhadap dunia mulai berubah. Segala yang dahulu tampak penting, perlahan terlihat seperti bayangan yang akan memudar. Harta, jabatan, popularitas, bahkan hubungan yang penuh kenangan, semuanya mulai disadari sebagai sesuatu yang tidak kekal. Kesadaran ini bukan muncul karena rasa putus asa, melainkan dari penglihatan yang lebih dalam. Jiwa mulai mengerti bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan, tidak ada yang benar-benar dimiliki, dan tidak ada yang akan dibawa ketika waktunya kembali tiba. Rumi mengingatkan, jangan terikat pada debu sebab angin akan meniupnya pergi. Peganglah cahaya sebab ia akan membimbingmu pulang. Ketika hati mulai melihat kefanaan ini, keterikatan pun perlahan longgar. Keinginan untuk mempertahankan segalanya mulai mereda. Ada kelegaan dalam menerima bahwa segala sesuatu akan datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Merasa bahwa dunia ini sementara membuat hati lebih bijak dalam memilih prioritas. Waktu dan tenaga tidak lagi dihabiskan untuk mengejar hal-hal yang hanya memberi kepuasan sesaat, melainkan diarahkan pada apa yang abadi. Kedamaian batin menjadi lebih berharga daripada kemenangan yang hanya memuaskan ego. Kesadaran akan kesementaraan juga melahirkan rasa syukur yang lebih murni. Setiap momen, setiap pertemuan, setiap rezeki disadari sebagai anugerah sementara yang harus dijaga, bukan sesuatu yang dijadikan sandaran hidup. Karena hanya Allah yang kekal, hanya Dia yang menjadi tempat kembali, dan hanya Dia yang mampu memberi rasa aman sejati. Melihat dunia sebagai sesuatu yang sementara bukan berarti menolak atau membencinya. Dunia tetap dijalani, namun tidak lagi menjadi pusat segala tujuan. Hati mulai terlatih untuk memegang dengan ringan, tidak terlalu menggenggam, dan siap melepaskan ketika waktunya tiba. Tanda ini adalah gerbang menuju kebebasan jiwa, sebab ketika keterikatan pada yang fana mulai lepas, perjalanan pulang menjadi lebih ringan. Tidak ada beban yang menghambat langkah, tidak ada rantai yang menahan di tengah jalan. Pada tahap ini, hati mengerti bahwa dunia hanyalah persinggahan, dan seperti seorang musafir yang bijak, perjalanan akan terasa lebih indah ketika fokus diarahkan pada tujuan akhir, pulang kepada Allah. Tanda keempat, terbuka pada isyarat. Dalam perjalanan pulang, hati menjadi lebih peka. Hal-hal yang dulu dianggap kebetulan mulai terlihat sebagai tanda. Sebuah kata yang diucapkan orang asing, ayat yang terbaca tanpa sengaja, atau peristiwa yang datang tepat di waktu yang dibutuhkan, semua terasa mengandung pesan. Terbuka pada isyarat berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap kejadian membawa makna. Tidak ada yang benar-benar acak dalam rencana Allah. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap langkah adalah bagian dari bimbingan yang halus. Rumi pernah mengatakan, apa yang engkau cari sedang mencari engkau. Isyarat adalah cara Allah mendekatkan yang dicari oleh hati, sekaligus cara hati menemukan jalannya. Semakin terbuka, semakin banyak tanda yang disadari, dan semakin jelas arah yang harus ditempuh. Pada tahap ini, pandangan mulai berubah. Alam semesta tidak lagi dilihat sebagai kumpulan peristiwa terpisah, tetapi sebagai anyaman yang saling terhubung. Segala sesuatu memiliki tempatnya sendiri dalam membimbing jiwa pulang. Terbuka pada isyarat membuat hati lebih lembut, tidak mudah mengeluh, karena setiap hal dipercaya sebagai bagian dari proses. Tidak mudah sombong, karena disadari bahwa semua pencapaian adalah hadiah yang diatur oleh Allah, bukan semata hasil usaha pribadi. Kesadaran ini juga melatih kepekaan batin. Saat ada dorongan untuk menempuh arah tertentu, hati tidak lagi menolaknya hanya karena rasa takut atau ragu. Ada keyakinan bahwa tanda-tanda itu adalah cahaya penuntun, walaupun belum terlihat jelas tujuan akhirnya. Namun terbuka pada isyarat bukan berarti mencari tanda di setiap hal secara berlebihan.
bukan pula memaksakan makna pada sesuatu yang sebenarnya netral. Keterbukaan yang sejati datang dari hati yang tenang, tidak tergesa-gesa, dan selalu memohon petunjuk kepada Allah. Tanda ini menandai bahwa jiwa mulai selaras dengan arus bimbingan ilahi. Tidak lagi berjalan melawan arah, melainkan mengikuti aliran yang mengarah ke rumah sejati. Dan semakin hati terbuka, semakin sering isyarat itu muncul seperti cahaya kecil yang menyala di jalan gelap, menunjukkan bahwa tujuan sudah semakin dekat. Tanda kelima, rasa cinta yang tidak terjelaskan. Ketika perjalanan pulang semakin dekat, hati mulai dipenuhi rasa cinta yang sulit dijelaskan. Cinta ini berbeda dari rasa suka, berbeda dari keterikatan, dan berbeda dari keinginan memiliki. Ia muncul tanpa alasan, tidak bergantung pada siapa atau apa yang menjadi objeknya. Rasa cinta ini seperti mata air yang terus mengalir dari dalam, bahkan ketika tidak ada hal istimewa yang terjadi. Melihat manusia, hewan, atau alam, hati secara alami memancarkan kasih yang lembut. Tidak ada tuntutan balasan, tidak ada rasa ingin menguasai. Rumi mengatakan, biarkan dirimu ditarik oleh tarikan cinta yang kuat. Ia tidak akan menyesatkanmu. Cinta yang dimaksud adalah cinta yang berasal dari Allah, yang mengalir melalui hati, lalu memancar kepada seluruh ciptaannya. Rasa cinta ini menumbuhkan empati yang mendalam. Kesedihan orang lain terasa seperti kesedihan sendiri. Kebahagiaan orang lain membawa kehangatan yang tulus. Tidak ada rasa iri, karena hati mulai mengerti bahwa rezeki dan kebahagiaan sudah diatur sesuai takdir masing-masing. Cinta seperti ini juga menghapus banyak dinding yang memisahkan manusia. Perbedaan suku, bahasa, keyakinan, atau status sosial tidak lagi menjadi penghalang. Semua dilihat sebagai sesama makhluk yang sedang menjalani perjalanan menuju sumber yang sama. Rasa cinta yang tidak terjelaskan juga membuat hati lebih sabar. Kata-kata kasar tidak lagi mudah melukai, karena hati paham bahwa setiap orang berbicara dari luka dan pengalaman hidupnya sendiri. Tindakan yang menyakitkan dilihat sebagai tanda bahwa orang tersebut belum menemukan kedamaian di dalam dirinya. Pada titik ini cinta menjadi panduan. Keputusan, ucapan, dan langkah diwarnai oleh niat untuk memberi manfaat dan menghindari mudarat. Bahkan ketika harus tegas, hati tetap terjaga dari kebencian. Rumi mengibaratkan cinta seperti cahaya matahari. Ia memberi kehangatan kepada semua, tanpa memilih siapa yang layak mendapatkannya. Begitu pula cinta yang tumbuh dalam hati yang sedang pulang, ia menyinari tanpa menuntut. Tanda ini adalah salah satu yang paling indah dalam perjalanan pulang. Sebab ketika hati penuh cinta, jarak menuju rumah sejati terasa semakin singkat. Cinta menjadi kendaraan yang membawa jiwa semakin dekat kepada Allah, sumber dari segala rasa cinta yang murni. Tanda keenam mulai melepaskan. Dalam perjalanan pulang, akan tiba saat ketika hati mulai mengerti bahwa tidak semua yang digenggam harus dipertahankan. Hal-hal yang dulu dianggap tidak bisa dilepas, perlahan mulai dilepaskan tanpa rasa kehilangan yang berlebihan. Melepaskan di sini bukan berarti menyerah atau acuh, melainkan memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Apa yang datang akan pergi, dan apa yang pergi mungkin akan kembali atau digantikan dengan yang lebih baik. Semua berada di bawah ketetapan Allah. Rumi mengatakan, lepaskan dirimu dari segala yang menahanmu, agar kau dapat terbang menuju rumah. Pegangan yang terlalu kuat pada sesuatu seringkali membuat langkah terhenti. Melepaskan adalah memberi ruang bagi hati untuk bergerak kembali menuju tujuan. Melepaskan juga berarti membebaskan diri dari beban masa lalu. Luka, penyesalan dan kesalahan tidak lagi dijadikan rantai yang mengikat, sebab perjalanan pulang membutuhkan hati yang ringan, yang tidak diseret oleh kenangan pahit. Pada tahap ini, hati mulai melihat bahwa tidak semua orang akan berjalan bersama hingga akhir. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan satu pelajaran, lalu pergi. Ada yang tinggal sebentar, lalu menghilang.
dan itu tidak lagi membuat hati marah atau kecewa. Melepaskan juga berlaku pada hal-hal duniawi. Harta, status, atau rencana yang gagal tidak lagi menjadi sumber penderitaan yang panjang. Ada ketenangan dalam menerima bahwa semua ini hanyalah titipan yang akan kembali pada pemilik sejati. Ketika hati belajar melepaskan, ruang di dalamnya menjadi lebih luas. Ruang itu kemudian terisi oleh kedamaian, rasa syukur, dan keyakinan bahwa Allah selalu memberi yang terbaik pada waktunya. Melepaskan bukan berarti kehilangan arah, tetapi justru menemukan jalan yang lebih lapang. Tidak lagi tersesat dalam mengejar apa yang seharusnya dilepas, dan tidak lagi menahan apa yang seharusnya pergi. Tanda ini adalah salah satu langkah penting menjelang akhir perjalanan pulang. Sebab dengan melepaskan, jiwa menjadi bebas untuk terbang, mendekat kepada sumbernya tanpa terikat oleh beban yang menghalangi pandangan dan langkah. Tanda ketujuh, merasa pulang walau belum sampai. Pada tahap ini, perjalanan pulang sudah tidak lagi terasa sebagai sebuah pencarian yang melelahkan. Hati mulai merasakan kedamaian yang mirip dengan berada di rumah, meskipun secara fisik masih menjalani kehidupan di dunia. Perasaan ini datang karena hati sudah selaras dengan sumbernya. Hubungan dengan Allah menjadi pusat segalanya, sehingga apapun keadaan di luar, batin tetap berada dalam ketenangan yang kokoh. Rumi berkata, "Kau bukan setetes air di lautan, kau adalah lautan dalam setetes air." Ketika hati menyadari ini, jarak antara perjalanan dan tujuan seakan menghilang. Merasa pulang walau belum sampai berarti menjalani hidup tanpa rasa terasing. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang penuh ancaman, tetapi menjadi ladang di mana setiap langkah adalah ibadah, setiap nafas adalah doa, dan setiap momen adalah bagian dari perjumpaan. Perasaan ini membuat hati lebih menerima hidup apa adanya. Tidak lagi menunggu kondisi sempurna untuk merasa damai. Tidak lagi menunda kebahagiaan sampai suatu hari nanti. Damai itu hadir sekarang, di sini, meski perjalanan belum selesai. Tanda ini juga membawa rasa syukur yang mendalam. Segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dilihat sebagai bagian dari sambutan Allah terhadap jiwa yang pulang. Bahkan cobaan terasa seperti pesan sayang, mengingatkan agar tetap berada di jalan yang benar. Merasa pulang walau belum sampai tidak berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, langkah semakin mantap, sebab tujuan bukan lagi sekadar mencapai sesuatu di akhir, tetapi menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari pulang itu sendiri. Pada tahap ini, tidak ada lagi kegelisahan berlebihan tentang masa depan, dan tidak ada penyesalan yang menghantui masa lalu. Yang ada hanyalah kesadaran penuh akan hadirnya Allah di setiap detik. Itulah rasa pulang yang sejati. Sebuah keadaan batin yang tidak tergantung pada tempat, waktu atau keadaan luar. Tanda ini adalah penutup dari perjalanan 7 tanda, sekaligus pembuka dari perjalanan yang tak pernah benar-benar berakhir. Sebab pulang bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi tentang menemukan rumah itu di dalam hati dan membawanya kemanapun kaki melangkah. 7 tanda ini bukan sekadar daftar, tetapi peta halus yang menunjukkan arah pulang. Dari hati yang mulai gelisah mencari makna, kesadaran akan kefanaan, terbukanya panca indera batin terhadap isyarat, hingga cinta yang meluas tanpa alasan, semuanya adalah jejak langkah yang menuntun menuju rumah sejati. Melepaskan beban, menemukan rasa pulang bahkan sebelum sampai, adalah puncak dari perjalanan ini. Perjalanan pulang bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi hidup di dalamnya dengan hati yang selalu mengarah kepada Allah. Pulang adalah ketika jiwa tidak lagi merasa terpisah, dan setiap detik menjadi jembatan yang menghubungkan dengannya. Rumi pernah mengibaratkan, engkau bukanlah musafir yang mencari rumah, engkau adalah rumah itu sendiri yang sedang mengingat kembali asalnya. Dan ketika tanda-tanda ini mulai muncul, itu berarti panggilan itu sudah ada. Lembut namun tak dapat diabaikan. Hari ini, biarkan hati mengakui bahwa panggilan itu nyata, biarkan langkah menjadi lebih ringan, dan biarkan perjalanan ini menjadi indah, bukan karena cepatnya sampai,
tetapi karena setiap momen di dalamnya adalah bagian dari pulang. Jika hati merasa tersentuh oleh 7 tanda ini, tulis angka 77 di hatimu dan di komentar. Angka 77 melambangkan kesempurnaan ganda 2 kali 7 tanda, yang berarti keselarasan antara perjalanan lahir dan batin. Ia adalah simbol bahwa pulang bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga cara menjalani hidup setiap hari. Dan ketika angka itu tertanam, biarlah ia menjadi pengingat bahwa rumah itu tidak pernah jauh. Rumah itu selalu menunggu dan jalan pulang selalu terbuka. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan demi menemukan arah jalan pulang menuju kesadaran sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.